Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan buku 3 bab 10 tentang laporan keuangan interim, tersendiri, dan segmen operasi. Kami yang beranggotakan Elia Nurlela, Fani Khairani, Rahma Ambarwati, dan Yuli Karuniawati. Di slide pertama ada laporan keuangan interim. Menurut PSAK 3, 2015, laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang berisi laporan keuangan lengkap atau laporan keuangan ringkas untuk sesuatu periode interim. Periode interim tersendiri adalah suatu periode pelaporan keuangan yang lebih pendek dari pada satu tahun buku penuh, seperti bulanan, triwulan, atau periode lainnya. Selanjutnya ada tujuan laporan keuangan interim. Tujuan laporan keuangan interim adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang terkini dan relevan dalam periode waktu yang lebih pendek dari 1 tahun fiskal. Hal ini memungkinkan investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan kondisi keuangan perusahaan yang terkini. Selanjutnya, ada isi laporan keuangan interim. Yang pertama, laporan posisi keuangan ringkas. Selanjutnya, laporan laba rugi. Laporan perubahan ekuitas ringkas. Laporan arus kas ringkas. Dan catatan penjelasan tertentu. Pengakuan dan pengukuran laporan keuangan interim. Yang pertama, pengakuan. Pengakuan atau recognition merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca. Penerapan prinsip pengakuan laporan keuangan interim. Yang pertama, ada pajak dan iuran asuransi pemberi kerja. Yang kedua, ada perawatan atau perbaikan utama periodik terencana. Yang ketiga, provisi. Yang keempat, bonus akhir tahun. Yang kelima, pembayaran sewa kontingensi. Yang keenam, aset tak berwujud. Ketujuh, pensiun. Kedelapan, cuti berbayar jangka pendek. Dan terakhir, biaya terencana lain tetapi secara tidak reguler. Kedua, ada pengukuran. Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Penerapan prinsip pengakuan laporan keuangan interim. Pertama, ada beban pajak penghasilan interim. Yang kedua, perubahan kontraktual atau antisipasi perubahan harga pembelian. Selanjutnya ada penyusutan dan amortisasi, persediaan, selisih biaya pabrikasi periode interim, dan terakhir keuntungan dan kerugian kurs penjabaran valuta asing. Selanjutnya ada laporan keuangan tersendiri. Laporan keuangan tersendiri disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan sedang berlaku, kecuali jika entitas induk menyusun laporan keuangan tersendiri, maka entitas induk tersebut mencatat investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi pada A. Biaya perolehan, atau B. Entitas induk menerapkan akuntansi yang sama untuk setiap kategori investasi. Laporan keuangan tersendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama, aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual. Aset tidak lancar diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Aset tersebut harus bersedia untuk langsung dijual dalam kondisi sekarangnya, dan penjualan tersebut kemungkinan besar terjadi dalam waktu 1 tahun. Yang kedua, ada operasi yang dihentikan. Operasi yang dihentikan merupakan komponen dari suatu entitas yang telah dilepas atau diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual dan merupakan lini usaha utama atau wilayah geografis utama tersendiri entitas anak yang diperoleh secara khusus dengan tujuan untuk dijual
kembali. Juga masuk dalam kategori operasi yang dihentikan. Pengukuran aset dilakukan sesuai pengukuran aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Selanjutnya ada laporan keuangan segmen operasi. Laporan keuangan segmen operasi dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terdiverifikasi sering beroperasi dalam pasar yang berbeda dan terpisah, melibatkan manajemen yang berbeda dan terpisah pula, sehingga mengalami pola pertumbuhan, potensi laba, dan tingkat risiko yang berbeda pula. Entitas melaporkan suatu ukuran atas laba rugi untuk setiap segmen dilaporkan. Aset dan liabilitas untuk setiap segmen dilaporkan jika jumlah tersebut secara reguler disediakan kepada pengambilan keputusan operasional. Laba rugi juga untuk setiap segmen diungkapkan. Kesimpulannya, laporan keuangan interim memberikan informasi keuangan yang terkini dan relevan dalam periode waktu yang lebih pendek dari 1 tahun fiskal, memungkinkan pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang tepat waktu berdasarkan data terbaru. Laporan keuangan tersendiri menyajikan kinerja keuangan entitas induk secara independen dari entitas anaknya, memberikan transparansi, dan memenuhi persyaratan hukum atau regulasi tertentu. Segmen operasi mengungkapkan kinerja berbagai unit bisnis dalam perusahaan, membantu dalam analisis risiko, dan pengambilan keputusan strategis dengan menyediakan informasi tentang pendapatan, beban, aset, dan kewajiban untuk setiap segmen yang relevan. Secara keseluruhan, ketiga jenis laporan ini memberikan wawasan mendalam tentang berbagai aspek keuangan perusahaan yang sangat penting untuk manajemen internal, investor, analisis, dan regulator dalam menilai kesehatan dan kinerja perusahaan. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.